Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di mata pelajaran Ibu di pagi hari ini. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi tentang pelayanan yang meladani Yesus Kristus. Itu seperti apa? Tujuannya itu agar kalian dapat memahami tentang apa sih pelayanan yang meladani Yesus Kristus itu. Nah, di sini poinnya ada 3 ya. Yang pertama, teladan berserah pada Allah. Yang kedua, teladan kesabaran. Yang ketiga, teladan kerendahan hati. Di sini Bu akan menjelaskan yang pertama. Dalam 1 Petrus 2 ayat 3 menuliskan bahwa ketika Yesus dicaci maki dan menderita, ia tidak membalas melainkan berserah kepada Allah, karena Yesus tahu bahwa Allah yang akan mengadilinya dengan adil. Nah anak-anak, ketika kita sebagai manusia sudah lelah akan penderitaan yang tiada habisnya, nah kita bisa mencontohi Yesus ya, dengan menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, karena ia pasti mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan semua masalah kita di luar akal kita sebagai manusia yang terbatas. Jadi bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil ya anak-anak. Jadi sebagai anaknya janganlah takut dan putus asa, karena kita mempunyai Allah yang kuat, hidup, adil, dan lebih besar dari masalah kita. Nah, yang ketiga adalah teladan kesabaran. Dalam Roma 12 ayat 12 mengingatkan kita untuk bersukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan, serta tekun untuk berdoa. Yesus mengajarkan kita untuk bersabar dan menunjukkan kasih karena ia menjanjikan kepada kita untuk beroleh kehidupan yang kekal. Apa itu teladan kesabaran? Apa ada yang di sini memahami tentang ayat tersebut tadi? Ibu pengen mendengar pendapat anak-anak di sini sekalian. Oke. Bagi yang tidak memberikan pendapat itu tidak apa-apa, mungkin ada yang malu ya. Di sini, Ibu akan memberikan contohnya sedikit ya anak-anak. Contohnya itu seperti kita berdoa kepada Tuhan, tapi doa kita tuh nggak dijawab-jawab ya anak-anak. Kita tuh udah sering berdoa, udah lama banget, tapi doa kita tuh sampai sekarang nggak dijawab-jawab gitu. Nah, itu adalah dimana kesabaran kita diuji ya sama Tuhan. Di situ Tuhan tuh pengen kita tuh sampai mana kesabaran kita untuk diuji gitu sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh bisa memproses semua itu dengan cepat, cuman semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menguji kita di mana sampai kesabaran kita sendiri. Maka oleh itu anak-anak tetap bersabar dan contohi teladan Tuhan Yesus tentang kesabaran itu, maka kita akan mendapatkan upah yang besar. Oke. Yang ketiga, teladan kerendahan hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8 bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba yang menjadi sama seperti manusia dan merendahkan dirinya serta taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia, padahal dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Nah, di mana di sini Tuhan sendiri merendahkan dirinya. Yesus tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maaf, Ibu tadi bilang Tuhan. Tadi sebenarnya Yesus ya. Yesus sendiri tidak pernah bilang kalau dirinya adalah Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia adalah Tuhan. Karena di sini dia ingin mengajarkan kita sebagai umatnya tetap rendah hati, walaupun kita mungkin lebih tinggi nilainya dari teman-teman yang lain, atau kita lebih cantik, ganteng, atau kita lebih kaya dari yang lain. Tuhan di sini ingin mengajarkan semua anak-anaknya atau umatnya untuk tetap rendah hati ya seperti dia. Baik anak-anak, di sini ada beberapa contoh pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai muridnya. Yang kedua, makan bersama orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yang keempat, pelayanan secara pribadi.
Dalam Matius 8 ayat 3 sampai 27, Tuhan Yesus meredakan badai di danau Tiberias, membuat hati para murid merasa terselamatkan. Dan juga Markus 16 ayat 9 sampai 18 yang berbunyi, setelah Tuhan Yesus meninggal, semua para murid takut karena tidak ada lagi orang yang bisa mereka andalkan. Tapi untuk meyakinkan para muridnya bahwa Tuhan Yesus telah menyertai mereka, maka Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Nah, di sini yang poin yang pertama tadi adalah Tuhan Yesus menyertai muridnya, dimana Tuhan selalu menyertai kita ya, sebagai umatnya, dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus juga poin kedua di sini menjelaskan bahwa makan bersama orang lain. Tuhan itu dan pelayanan Tuhan itu adalah dimana dia mencontohkan hal yang baik ya kepada kita, pasti yang sangat baik. Makan bersama orang lain, siapapun itu Tuhan menerimanya dan ramah kepada siapapun itu, karena contoh pelayanan Tuhan Yesus itu adalah hal yang sangat perlu kita contohi ya anak-anak. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan Yesus di sini lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Karena ini perlu kita contohi ya. Kita tidak perlu egois. Dalam kehidupan kita harus bisa berbagi kalau kita mempunyai kelebihan. Yang keempat, pelayanan secara pribadi. Pelayanan secara pribadi adalah kamu dan Tuhan. Kamu dan Tuhan itu sendiri, agar kamu bisa dapat lebih mengenal pribadi kamu sendiri dan juga pribadi Tuhan, dan lebih intim lagi dengan Tuhan ya anak-anak. Nah, di sini bertumbuh saat kita melayani. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Yang kedua, dengan diri sendiri. Yang ketiga, dengan sesama Kristen. Yang keempat, dalam pelayanan. Yang kelima, dengan sesama non-Kristen. Yang keenam, dalam keluarga. Yang ketujuh, dalam peristiwa kehidupan. Yang kedelapan, dalam masalah kemasyarakatan. Nah, di sini kita bisa bertumbuh di mana saja, di lingkungan atau bersama keluarga. Yang pasti, bertumbuh saat kita melayani bersama Allah itu adalah hal yang baik ya kan anak. Itu sangat dibutuhkan bagi anak-anak para remaja. Karakter Kristen. Kita sebagai manusia harus mempunyai karakter Kristen ya anak-anak, dimana memiliki karakter hamba. Nah, hamba di sini anak-anak tahu tidak karakter hamba itu seperti apa? Kalau tahu bisa jelaskan pada ibu. Oke, mungkin di sini ada yang malu ya untuk memberikan pendapatnya, tidak apa-apa. Oke, yang kedua, memiliki komitmen. Memiliki komitmen itu siapa yang tahu? Kira-kira? Ayolah anak-anak, bertanyalah. Gak usah takut sama teman-temannya, gak usah juga malu sama ibu. Kita tuh di sini sama-sama belajar, ibu juga sama-sama belajar. Oke, masih ada yang malu ya. Yang ketiga, memiliki hati yang mau memahami. Hati yang mau memahami itu seperti apa contohnya? Oke. 4, memiliki sikap pemimpin yang rendah hati. Ya, kamu. Apa? Oh. Ya, sangat bagus. Kita perlu mencontohi teman-teman kita itu ya. Kita harus berani untuk memberikan pendapat. Kita nggak perlu mendengarkan kata-kata orang tentang kita. Kita tunjukkan bahwa kita itu pasti bisa lebih dari mereka. Oke, Ibu menjelaskan memiliki karakter hamba. Karakter hamba itu dimana kita memiliki karakter yang tidak egois ya. Kita akan memikirkan orang lain di saat orang lain membutuhkan kita. Memiliki komitmen. Yang kedua, memiliki komitmen. Komitmen itu seperti apa? Saat kita ingin memiliki komitmen dengan seseorang atau dengan Tuhan, kita harus bisa menjaga komitmen itu.
tetap utuh, jangan sampai kita mengingkarinya ya. Dan 3, memiliki hati yang mau memahami gimana kita harus bisa memahami apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Kita nggak boleh menyalahkan Allah karena tidak sesuai rencana ya, karena apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik daripada kehendak kita. Yang keempat, memiliki sikap pemimpin yang rendah hati. Di sini juga menjelaskan tentang kerendahan hati ya tadi di sini. Sikap pemimpin yang kerendahan hati itu seperti apa tadi anak-anak? Bisa dijelaskan? Masih tidak ada yang ngerti, padahal ibu sudah menjelaskan tadi. Oke, kamu apa? Oke, ya benar. Sikap pemimpin yang rendah hati itu adalah tidak sombong dan mau untuk memberikan pendapat dan ya lumayan ya, dan menghargai pendapat orang lain dan tidak menyombongkan diri. Oke, bagus. Anak-anak, terima kasih partisipasi pada hari ini. Mungkin sampai di sini saja mata pelajaran kita. Minggu depan kita akan kembali lagi membahasnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.